Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ada fakta yang mengejutkan teman-teman. Jadi ternyata klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini tidak pernah diakui oleh Naqobah Internasional. Jadi Ba'alawi muncul ke Indonesia ini sekitar 30 tahun yang lalu. Dan mereka punya semacam lembaga yang disebut dengan Rabithah Alawiyah RA. Jadi mereka bikin buku sendiri, bikin tanda tangan sendiri. Nanti siapa-siapa yang termasuk dari keturunan Nabi katanya. Nah, setelah kiai-kiai pribumi ya menantang untuk adu data, ya terah dari Wali Songo dan yang lainnya untuk adu data, sampai sekarang mereka takut dan tidak berani membuktikan ya data yang akurat. Bahkan tes DNA saja mereka tidak berani. Jadi ini menunjukkan bahwasannya klan Ba'alawi yang mereka mengaku nasabnya sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam itu hanya bikinan mereka semata. Jadi mereka bikin lembaga tadi, bikin data sendiri, kemudian ditandatangani sendiri, dan mereka akui siapa-siapa yang menjadi nasabnya sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena terbukti sampai saat ini mereka takut untuk tes DNA. Baik teman-teman, sekarang kita akan dengarkan dari Gus Hasan ya Asy-Syarif ya, fakta yang mengejutkan dari tentang klan Ba'alawi yang ternyata tidak diakui oleh Naqobah Internasional. Makanya kan kenapa saya sering mengatakan ya, bagi teman-teman dan pemirsa yang memang punya kedekatan emosional dengan Habib atau berteman, bersahabat ya, silakan tanya, mana buku nasabnya, Bib? Pasti yang dikeluarkan oleh mereka itu dari Rabithah Alawiyah. Mereka bikin cetak buku sendiri, stempel sendiri, tanda tangan sendiri. Tidak melibatkan Naqobah internasional. Itu sudah indikasi. Berbeda kan dengan kiai-kiai kita. Setelahnya Habib Rizik Syihab itu mengatakan, ayo kita adu data, adu argumen, tes DNA. Akhirnya kiai-kiai dari Trah Wali Songo ini melakukan komparasi data melalui berbagai manuskrip, ya kan? Kemudian diangkat ke Naqobah Internasional. Akhirnya beliau-beliau ini mendapatkan syahadah isbat nasab. Dan itu tanda tangan dan stempelnya itu 14 Naqobah. Gitu loh. Nah, kemudian tes DNA juga. Nah, sekarang kemana mereka yang dulu mengajak adu argumen, adu data, dan tes DNA kok malah lari, nggak mau tes DNA, gitu loh. Itu standar ganda. Gitu. Pertama, ini kan kitab-kitabnya Ba'alawi ini kan banyak khurafat-khurafatnya, tapi dibantah oleh mereka ini karomah. Karomah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi perbedaan antara khurafat dengan karomah itu kan beda jauh, gitu kan. Maka di buku itu kita jelaskan nih definisi mukjizat seperti apa, definisi karomah seperti apa, definisi khurafat seperti apa, kan gitu. Nah, karena begini, menurut paham kami ya, karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, atau karomah itu secara umum adalah warisan dari mukjizatnya para nabi, gitu. Nah, di buku itu kita kasih contoh. Seperti misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau itu diminta untuk menghidupkan orang mati yang sudah 600 tahun meninggal karena ditantang oleh orang Nasrani kan, apa hebatnya Muhammad Nabi kamu? Kalau Nabi saya nih, Nabi Isa nih, bisa menghidupkan orang mati. Muhammad tidak ada sejarahnya menghidupkan orang mati, mukjizatnya kan gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau seumpamanya saya bisa, apakah kamu mau beriman kepada Muhammad? Ya silahkan kalau emang bisa, gitu. Nah, karena mungkin pemikiran orang Yahudi nggak mungkin, nabinya aja nggak bisa, apalagi bukan nabi kan gitu. Ya sudah, sekarang kita ke kuburan mana? Tunjuk sama kamu, makam leluhur kamu yang mana yang mau saya bangunkan gitu kan. Akhirnya ditunjuk, singkat cerita bangunlah itu dengan izin Allah ya, tentunya. Akhirnya orang Yasrani itu percaya.
Berimanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhirnya menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di sini sesuai karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang termaktub dalam kitab Nurul Burhan itu sesuai dengan definisi karomah, di mana karomah itu tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya para nabi, termasuk diantaranya syariat Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Sehingga orang Nasrani tadi beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, dari mana Syekh Abdul Qadir ini mewarisi karomahnya bisa menghidupkan orang mati? Ya mewarisi mukjizatnya Nabi Isa. Nah sekarang pertanyaan saya, lah khurafat-khurafatnya Ba'alawi yang mereka anggap karomah ini menguatkan syariat yang mana? Terus mewarisi mukjizat Nabi yang mana? Kan gitu. Contoh misalkan Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai muqaddam. 70 kali sehari semalam. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun Nabi yang dikasih keistimewaan mukjizat Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun membuahkan hikmah sholat 5 waktu. Lah fakih muqaddam ini 70 kali sehari semalam ini apa yang didapat dia? Nyamuk-nyamuk tadi. Itu dapat medali jalan santai. Gitu. Jadi gini Gus Fia. Jadi kami itu ingin masyarakat itu tahu bedanya khurafat dengan karomah. Karena karomah itu tidak mungkin bisa melebihi daripada mukjizat para nabi. Karena kan karomah itu warisan dari mukjizat. Dan yang butuh digaris bawah yaitu tujuannya itu. Tujuannya. Gitu. Apalagi ketika ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah karomah gitu loh. Dan ini biasa terjadi di para wali karena sholat itu bagian dari mi'rajnya orang muslim, orang mukmin gitu kan. Loh, kalau memang itu diartikan sholat, mohon maaf. Kan selanjutnya itu kan fakih muqaddam itu menunggangi kambing, keledai kan dia, ya. himar kan, sebagai pengganti buruk gitu loh. Dan mohon maaf, buruknya bukan buruk keledainya fakih muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi, kan lebih hebat dari buruk berarti. Kemudian mereka juga bikin judul lagi, judul bahwasanya Kiai Imad itu melanggar kaedah-kaedah ilmu nasab. Oh, di salah satu subbabnya ya? Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika kita telaah buku itu, justru mereka itu yang mencederai ilmu nasab. Ketika mereka mempertanyakan dari mana Kiai Imad itu berdalil bahwasanya pentingnya verifikasi kitab sezaman. Nah, ini kan lucu. Mereka mengutip kitab Rosail tadi kan. Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Itu kan kalau dibaca sampai ke bawah ya, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang berkaitan dengan kitab zaman itu syarat yang kedua. Al-intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus. Awil wasaikil bayyinat. Lah ini. Jadi syuhra istifadah itu memang tidak perlu ada catatan kitab sezaman. Tapi syuhra istifadah tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab yang ada. Gitu loh. Nah, jadi makna daripada awil wasaikil bayyinat itu, kalau ada keterangan kitab yang menyelisihi pengakuan syuhra istifadahnya, maka syuhra istifadahnya batal. Gitu. Ternyata dilihat dari kitab yang lain seperti misalkan Muqaddimat fi Ilmil Ansab, itu ada hal yang serupa dengan kalimat yang berbeda. Contohnya wa alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya ya, pengakuan itu atau catatan kitab itu tidak menyelisihi usulnya kitab-kitab terdahulu, gitu ya. Nah, sehingga kan yang tidak paham ilmu nasab mereka ini atau Kiai Imad gitu loh. Itu yang kita jelaskan di dalam buku itu gitu loh. Jadi mereka sendiri yang mencederai tentang ilmu nasab tapi menuduh Kiai Imad yang tidak paham ilmu nasab gitu. Awalnya kan gini. Jadi saya itu dapat buku bentuk PDF ya. Dapat buku bentuk PDF tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh timnya Robito. Ya. Itu setelah debat di Robito Alawiyah itu kan. Nah, kemudian saya tertarik gitu kan, karena buku yang setebal 560 sekian halaman itu katanya dibubuhi kata pengantar oleh beberapa ulama-ulama terkemuka di Indonesia kan. Salah satunya yang dari Kiai Ma'ruf
Kiai Sukron Makmun ya, Kiai Sukron Makmun, kemudian ada Ustaz Abdul Somad juga di situ kan. Berarti kan buku ini kan luar biasa gitu isinya kan gitu. Nah sehingga kita mengajak sama teman-teman, ayo supaya kita nggak capek bacanya, kita adakan bedah buku di TikTok ayo gitu kan. Nah ketika kita bedah buku di TikTok itu, kok ternyata dari prolognya saja itu sudah menggelikan gitu. Kenapa saya katakan menggelikan? Karena sebelum buku itu terbit, baru dikasih tahu bahwasanya nanti Robito akan menerbitkan buku, saya sudah bilang gitu loh. Awas jangan sampai menggunakan hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kenapa? Karena hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan isbat nasab, tapi kalam maddah. Kenapa? Karena dia menggunakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, artinya menggunakan kalimat ijma'. Dalam perspektif ilmu nasab itu tidak dikenal kalimat ijma'. Nah, ijma' itu dikenalnya di dalam perspektif ilmu fikih gitu loh. Nah, lain daripada itu, di akhirnya dia mengatakan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban. Paling sahnya as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban. Paling sahnya keluarga Nabi dari jalur nasab. Loh, ini kan malah mencengangkan. Berarti kan mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain kan gitu. Dari kalimatnya saja sudah membingungkan gitu. Jadi kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi kami menganggap bahwasanya itu adalah kalam maddah, hanya pujian saja. Karena fakta dan realita di lapangan tidak sesuai. Karena di zaman Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq yang membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi kan tidak benar tuh. Telah bersepakat semua umat Islam di seluruh dunia gitu kan, dari masa ke masa gitu, bahwasanya mereka ini paling sahnya ahlul baitnya Nabi dari jalur nasabnya gitu kan. Nah ternyata dipasang oleh mereka di prolognya. Nah berarti kan dari situ udah ketahuan ini gitu loh. Tapi kita tetap husnudon ya, terus kita membaca itu sampai ketika di bab pertama itu beliau mengutip kitab Rosail ya Kiai. Rosail yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wa la yasbunu. Wa yasbunu bisyubuhat. Itu di awal. Itu di awal itu, di bab pertama. Itu bab pertama. Udah salah dia. Udah salah. Coba biar penonton yang tidak bisa bahasa Arab paham. Jadi kan di dalam kitab Rosail ketika kita cross check di sana itu kalimatnya wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wala yasbutu bisyubuhat gitu loh. Jadi nasab itu bisa ditetapkan berdasarkan bukti-bukti arkeolog yang jelas dan keterangan-keterangan kitab yang valid gitu kan, dan tidak bisa ditetapkan berdasarkan asumsi atau subhat gitu loh. Nah, mereka harus jelas. Iya. Nah, mereka menghilangkan kalimat la-nya itu. Wala yasbutu bisyubuhat itu dihilangkan sama mereka. Wala yasbunu artinya kan berarti boleh juga ditetapkan berdasarkan subhat kan begitu. Gitu. Nah, ya mungkin enggak tahu ya itu apa salah tulis atau tipu atau gimana, enggak ngerti saya gitu. Ini kan kita ambil dari kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Nah, setelah kita cocokkan pernyataan Ibnu Najjar yang mereka jadikan argumentasi dalam bukunya itu, ini terpotong. Terpotongnya begini, mereka hanya menyebutkan ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdur Razzaq Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan wa sab'atun wa ishruna dzakaron wa isnatani wa ishruna bintan. Udah segitu aja yang diambil secara global. Jadi di situ kan menjelaskan bahwasanya Ibnu Najjar mendengar langsung dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdur Razzaq, bahwasanya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir itu punya anak laki-laki perempuan 49 orang anak. Gitu. Nah, kemudian di antara 49 anak itu ya 20 laki-laki dan 12 perempuan. 20 laki-laki dan 12 perempuan. 32. Ya, walakin lam yabik lahu minhum siwa 13 dzakaron. Nah,
Tapi yang tersisa itu hanya 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian dijelaskan di kitab itu, nama-namanya itu semua, dari mulai Abdul Wahhab, Abdullah, gitu kan, Abdul Razak, sampai menyebut Sayyid Soleh yang ke-11. Gitu loh. Nah, penyebutan itu sama mereka nggak dilanjutkan, Kiai. Jadi dipotong. Padahal Sayyid Soleh tertulis. Anak nomor 11 jelas itu. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ibnu Najjar juga mengutip dari sini, gitu. Dari putranya yang bernama Abdul Razak, gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi kejahatan ilmiah, gitu loh. Nah, kitab sezaman yang mereka katakan tidak menyebutkan itu adalah kitabnya Ibnu Najjar. Padahal ketika kita cross check, Ibnu Najjar menyebutkan semua sampai Syekh Soleh, gitu loh. Ini kan kejahatan ilmiah, gitu. Ya, semua kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir, baik yang dari luar maupun dalam negeri, itu semuanya ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir itu dengan kunyah Abu Soleh. Kenapa? Ya seperti yang Kiai Ja'far jelaskan tadi, karena memang Syekh Soleh ini adalah anak yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat dan jamaahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang sering dibawa kemana-mana. Sehingga bolehlah dikatakan anak kesayangan, gitu ya, gitu. Dan itu pongkol nasab daripada Wali Songo, di antaranya Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Syarif Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati II, gitu. Berarti apa namanya itu, penulis Robito Alawiyah itu cari teman, kalau tadi istilahnya. Iya, cari teman. Bahwa Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagaimana Ubaidillah, begitu. Betul. Padahal kasusnya beda ini. Beda. Bukan tidak terverifikasi, tapi mereka menghilangkan itu. Makanya disebut kejahatan ilmiah. Dari situ aja kita bisa lihat moral ilmiahnya bagaimana. Iya, gitu betul. Semoga masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah melalui buku ini ya, nanti ya. Ya, makanya kan rencananya itu kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu mau mencetak buku ini 1000 eksemplar itu kita bawa kepada para kiai. Jadi kita sowan kepada para kiai, kita hadiahkan buku itu, kan 2 ya. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi 1 yang membantah buku keabsahan Ba'alawi tadi, yang kedua itu hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Kenapa? Karena kiai-kiai itu nggak tahu, Gus. Isi dari kitabnya Ba'alawi itu seperti apa, nggak tahu mereka. Nah, ketika beberapa kiai kita kasih tahu, ternyata mereka memang betul-betul nggak tahu dan kaget dengan itu. Akhirnya apa? Berbelok ikut meneliti. Salah satunya ada temannya Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ini, yang dulunya mereka itu tidak percaya dengan kita. Ketika dijelaskan oleh beliau tentang kitab-kitabnya Ba'alawi, ini bukan oknum, ini ajaran karena ada di kitabnya. Baik, teman-teman, bagaimana semakin jelas ya dari keterangan Gus Hasan Asy-Syarif ini, mereka tidak hanya diakui oleh nasab atau nakobah internasional, ternyata mereka juga berani memanipulasi kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Ya, makanya mereka ketika ditantang untuk adu data, adu manuskrip, bahkan tes DNA, mereka tidak berani. Ya, karena memang mereka tidak diakui nasabnya di dunia internasional. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.